Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Lahan kosong di Jalan Seringgung Merauke terbakar, warga panik. Edarkan narkotika, pemuda di kota Jayapura diringkus polisi. Pasokan BBM bersubsidi terus ditambah, namun antrian masih terjadi di SPBU Merauke. Kemeriahan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan mulai terlihat di Nabire, Papua Tengah. Berbagai lomba sengaja dilakukan Pemprov Papua Tengah agar semarak menyambut hari kemerdekaan makin terasa. Mulai dari lomba perahu hias, lomba tarik tambang, panjat pinang, dan lomba gerak jalan. Ketua Panitia HUT Kemerdekaan RI Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, mengatakan perlombaan ini untuk menumbuh kembangkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Lomba perahu hias yang dalam rangka perayaan HUT RI yang ke-79 di Provinsi Papua Tengah, kami nyatakan dimulai. Dengan semangat merayakan kemerdekaan dan menggugah semangat patriotisme, perlombaan yang digelar menciptakan suasana yang meriah di Provinsi Papua Tengah. Anwar Damanik menambahkan, di puncak acara akan dilakukan perayaan detik-detik proklamasi, pertunjukan seni, renungan suci, dan resepsi kenegaraan. Arthur melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Polres Mimika menggelar kejuaraan taekwondo yang diikuti 4 kabupaten yang berlangsung di Gedung Olahraga Pemkab Mimika. Ada 523 atlet yang ikut dalam kejuaraan ini. Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari itu bertujuan untuk mencari bibit atlet muda dari Provinsi Papua Tengah. Kegiatan Open Turnamen Taekwondo Kapolres Mimika Cup yang kedua tahun 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 4 kabupaten di luar Mimika dan sebanyak 523 atlet bertanding di turnamen ini. Turnamen ini terdiri dari 2 kategori, yaitu Pomse dan Kyorugi. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Dari ratusan atlet itu akan dijaring atlet berbakat dan akan diseleksi untuk dikirim ke PON Aceh dan Sumut Oktober mendatang. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Bat Momolin melaporkan. Pilkada serentak baik pemilihan Gubernur Papua Selatan maupun Bupati Merauke tidak lama lagi. Kepolisian Merauke sudah menyiapkan berbagai strategi dan langkah untuk mengamankan jalannya pilkada. Polres Merauke terus melakukan pemetaan sejumlah daerah rawan dan kalau perlu akan menambah anggota agar tahapan pilkada berjalan aman dan lancar. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan wilayah Merauke memiliki karakteristik yang berbeda dengan lainnya. Menurut dia, Polres Merauke akan fokus pada wilayah yang memiliki medan yang sulit, serta tidak terkoneksi dengan jaringan telekomunikasi. Selain kampanye-kampanye, kemudian pada saat tahap pungut suara, semua tahap pasti kita antisipasi dengan kerawanannya masing-masing. Kita tidak ingin underestimate, kemudian mengesampingkan yang ini tidak rawan, kemudian membuat yang lain jadi rawan. Nah, itu akan membuat ancaman-ancaman kepada tahapan yang kita anggap tidak rawan. Yang jelas semua tahapan sudah kita persiapkan dengan eskalasi-eskalasi yang sudah kita analisa.
berpengalaman dengan pilkada-pilkada sebelumnya, 22 distrik di Kabupaten Merauke, kira-kira distrik mana yang sangat potensial terjadinya kericuan ini Pak Kapolres? Semua distrik memiliki karakteristik masing-masing. Ada dong yang paling krusial tentunya. Oh tidak, kami tidak mau seperti itu ya. Namun kalau kita berdasarkan letak geografis, itu sudah kita pikirkan ya. Mungkin tempat yang jauh, kemudian tempat yang secara jaringan komunikasi sulit ya. Namun itu sudah kita pikirkan bagaimana ketika anggota pengamanan itu terjadi gangguan keamanan, kemudian harus melakukan apa saja, termasuk memberdayakan mitra-mitra Kamtibmas yang ada di sana. Untuk letak geografis pastinya harus ada kerjasama kami dengan stakeholder terkait ya. Kami juga bekerja sama selalu dengan pihak penyelenggara, pengawas dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dengan rekan-rekan TNI, dengan stakeholder yang ada. Jadi ya kami tidak ingin bekerja sendiri meskipun penanggung jawab keamanan ada di kami. Namun kami senantiasa pada saat kesempatan koordinasi, komunikasi, selalu menyampaikan bahwa keamanan merupakan tujuan bersama-sama. Seperti diketahui, ada beberapa kawasan di Merauke yang letaknya berada pada titik terluar dan terjauh. Wilayah ini sulit dijangkau dan terkendala komunikasi. Tentu ini menjadi tugas berat anggota kepolisian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.